Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pagi hari ini saya ingin sedikit berbagi ilmu lah tentang doktrinisasi. Kebetulan ilmu doktrinisasi saya pernah dapat ketika saya melakukan pendidikan di Belanda yang dibiayain oleh pemerintah Belanda. Jadi doktrinisasi ini bisa digunakan untuk hal yang baik dan bisa digunakan untuk hal yang buruk, tergantung keinginan kita. Kalau saya lebih banyak menggunakan ilmu doktrinisasi saya untuk mendoktrin anak-anak muda yang masih buta tentang apa arti dan pentingnya keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, dan mendoktrin anak-anak muda agar cinta dengan Indonesia, ideologi Pancasila, keutuhan negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu saya lakukan sehingga saya membangun sekolah. Saya membuat sekolah untuk orang-orang menengah ke bawah untuk mendoktrin mereka dari TK, SD, SMP bahwa pentingnya 4 pilar berbangsa dan bernegara itu. Dengan harapan Indonesia semakin besar dan semakin jaya. Jadi tentang doktrinisasi, sudah banyak sekelompok orang yang memiliki ilmu doktrinisasi berhasil mendoktrin beberapa anak muda, berhasil mendoktrin ibu-ibu, bapak-bapak, dan yang parahnya lagi berhasil mendoktrin seorang doktor, yaitu Dr. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa yang semangat 45 mengejar ijazah Bapak Jokowi dan berhasil. Jadi mendoktrin orang itu bukan hanya kita bisa mendoktrin siapapun ya untuk kepentingan kita. Kita lihat sekelas doktor aja bisa disuruh untuk mengejar-ngejar masalah ijazah Bapak Jokowi. Anda tahu yang berhasil mendoktrin Rismon Sianipar, Roy Suryo, dan Dr. Tifa itu kepentingannya bukan ijazah. Kepentingannya untuk mempermalukan mantan Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo, untuk membuat pendapat di masyarakat Indonesia bahwa Bapak Jokowi itu penipu, pembohong, untuk melegitimasi apa yang telah dilakukan Bapak Jokowi selama ini itu adalah hasil karya bohongan. Itulah tujuannya ya. Yang hebatnya lagi, Bapak Prabowo Subianto yang menang presiden gara-gara Jokowi ya, membiarkannya. Jadi ilmu yang saya dapat, saya curiga lah, ada misi apa dengan Bapak Prabowo ini? Kenapa dibiarkannya? Kenapa dibiarkan Bapak Prabowo? Ada apa? Yang parahnya lagi, para purnawirawan yang pensiunan itu, yang jenderal-jenderal itu ya, ini kan mantan jenderal era Soeharto ya, yang melakukan meminta Gibran turun itu kan mantan jenderal era Soeharto. Anda tahu nggak Soeharto itu ya, itu kan dekat kali sama Amerika dan negara NATO sana ya. Jadi anak-anak muda harus paham ini ya. Bapak Prabowo membiarkannya, padahal kalau Bapak Prabowo itu kan harus taat hukum sebenarnya. Ketika lembaga negara Indonesia yang resmi telah menyatakan ijazah Jokowi itu asli, dan ketika Universitas Gadjah Mada menyatakan ijazah itu asli, seharusnya Bapak Prabowo tinggal telepon Kapolri, Baris-Krim meyakinkan proses itu orang itu ya, karena kan sudah lapor Pak Jokowi, tapi kan tidak dilakukan kan. Jadi Anda sendiri menilai. Jadi berbanding terbalik ya. Pak Prabowo ini kan kalau saya lihat kan, wah hebat, Kopassus, bicaranya luar biasa. Tapi ketika saya lihat dia memberikan 4 pulau ke Provinsi Aceh, saya jujur aja, ternyata mentalnya tak sehebat latar belakangnya sebagai Kopassus. Bisa Bapak Prabowo memberikan 4 pulau itu kepada Provinsi Aceh tanpa melalui proses hukum yang benar.
Saya bicara di sini karena saya pengacara. Saya bicara di sini karena saya cinta NKRI, dan saya bicara di sini karena saya taat dengan undang-undang dan hukum yang ada di negara ini. Jadi sebagai kepala negara seharusnya Bapak Prabowo memberi contoh yang benar. Coba perhatikan masa Bapak Jokowi. Tidak sekalipun saya lihat Bapak Jokowi mau melakukan intervensi masalah hukum di negara ini. Tidak sekalipun. Tapi lihat apa yang dilakukan Bapak Prabowo. 4 pulau dikasih begitu aja, seolah-olah Bapak Prabowo sebagai kepala negara ini yang memiliki pulau itu. Enak ya. Udah, sama Aceh itu pulau ya. Jangan ribut lagi kalian. Saya tidak terima kalau presiden saya seperti ini. Saya tidak terima. Ya, saya tidak terima. Seharusnya Bapak Prabowo memerintahkan Gubernur Aceh melakukan gugatan perdata di PT UN. Itu yang benar. Ya. Bawa bukti-buktinya lah. Ya. Tapi kan nggak Bapak Prabowo lakukan kan? Kenapa? Saya nggak tahu apa yang ada di isi kepala Bapak Prabowo dan hatinya dan partainya. Saya nggak tahu. Ya. Jadi hal-hal seperti ini kita sebagai anak bangsa jangan gampang terdoktrinisasi. Bapak Prabowo tidak pantas takut sama Aceh. Nggak pantas. Negara Indonesia ini ada karena bergabungnya dari seluruh suku bangsa di negara ini. Tidak ada satupun yang dipaksa untuk merdeka bersama Indonesia. Artinya bahwa Indonesia itu resminya lahir 1945 atas perjuangan, ya, dan tidak pernah menjadi bangsa penjajah. Ingat itu. Ya. Jadi anak-anak muda Indonesia, seluruh Indonesia yang cinta Indonesia, yang mau Indonesia ini tetap ada dan tetap semakin jaya, ya. Janganlah gampang kita didoktrinisasi. Indonesia itu ada karena kita semua, karena perjuangan kita. Untuk itu, jagalah Indonesia ini. Anak-anak muda jangan gampang terdoktrinisasi sama orang-orang, tokoh-tokoh. Saya mau bilang, orang-orang tokoh-tokoh yang menyatakan Indonesia ini penjajah, bahwa Indonesia ini seharusnya harus negara syariah Islam, Indonesia ini harus menjadi negara Islam, ya, bahwa Indonesia ini merampok alam kekayaan Aceh, kekayaan Papua. Narasi-narasi seperti ini, inilah yang dibilang ilmu doktrinisasi, menceritakan kebencian tentang Indonesia kepada anak-anak muda. Dan sehingga anak-anak muda itu terpatri di kepalanya dan tumbuh sehingga mereka benci dengan Indonesia. Jadi ketika seorang sudah benci kali sama Indonesia, mau apapun dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia ini kepada orang itu, dianggapnya tidak benar. Jadi sama, karena kebencian HTI, FPI berhasil mendoktrin sekelompok orang, sekelompok pensiunan jenderal, ya, dan doktor seperti Roy Suryo, Richmond Sianipar, sehingga apapun yang dikatakan oleh orang tentang ijazah Jokowi itu dianggapnya tidak benar. Ya, jadi akhir kata saya menyampaikan kepada Bapak Prabowo, ya, saya memilih Anda itu karena Gibran, ya. Tapi saya hormat kepada Anda mantan Kopassus. Jangan ulangi lagi tentang perbuatan Anda memberikan pulau dengan enak saja kepada Aceh. Sebagai kepala negara, Anda harus tegakkan hukum di Indonesia ini. Anda seharusnya jangan jadi penakut. Seharusnya Anda bilang kepada Gubernur Aceh, ajukan gugatan di PT UN. Tapi Anda membuktikan Anda takut ribut sehingga Anda memberikan begitu saja. Dan itu salah.
Salam hormat dari saya, Trino Sianturi, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa. Mereka